Okay guys, so pada hari ini sidang Encik Borneo akan memberitakan tentang fasa bilangan yang ke-13. Pada hari ini Encik akan memberitakan tentang fasa bilangan yang ke-13. Okay, iaitu tentang ke-12 pengintai. Okey, pada firman Tuhan yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang-orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamwa bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Caleb bin Yefoni. Dari suku Isaka, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dan dari suku Dan, Amiel bin Gameli. Dari suku Asher, Setur bin Mikael. Okey, dari suku Asher. Okey, pada firman Tuhan yang ke-13 iaitu dari suku Asher, Setur bin Mikael. Okey, Setur bin Mikael. Dari suku Neftali, Nahbi bin Wafsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama-nama orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit ataupun banyak? Dan bagaimanakah negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Maka mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamad. Okey. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampailah ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotonglah mereka di sana satu cabang dengan setandang buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol kerana tandan buah anggur yang dipakainya dipotong oleh orang Israel di sana. Sesudah lewat pada firman Tuhan yang ke-25, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh di padang gurun paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, ke mana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan dan sepanjang laut dan di sepanjang sungai Yordan. Kemudian Caleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Okay, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu kerana mereka lebih
lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai oleh suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Okay? Itulah begitu saja tentang fasa bilangan yang ke-13. Semoga Tuhan Yesus Kristus sentiasa menyayangi dan memberkati kita selalu. Amen.